Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan yang di dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pergeseran arah riset. Pendekatan klasik lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Dan pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Nah, alasan mengapa yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Nah, pada kenyataannya, desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari riset normatif tidak dapat dipakai dalam praktik. Sebagai konsekuensinya, muncul anjuran untuk memahami berbagai fungsi sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Nah, harapannya adalah desain sistem akuntansi ini lebih berarti akan muncul dari pemahaman atas praktik langsung. Alasan kedua yaitu mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam, yaitu gerakan masyarakat penelitian akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Kemudian masuk di filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Borel dan Morgan pada tahun 1979, asumsi tersebut adalah ontologi atau ontologi. Terus kemudian epistemologi atau epistemologi, hakikat manusia atau human nature, dan metodologi atau metodologi. Ontologi itu berhubungan dengan hakikat atau sifat dari realitas atau objek yang akan diinvestigasi, sedangkan epistemologi berhubungan dengan sifat ilmu pengetahuannya. Kemudian bentuk ilmu pengetahuan tersebut serta cara mendapatkan dan menyebarkannya. Etimologi ini memberikan perhatian pada cara penyerapan dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Kemudian memberikan perhatian pada cara menyerap dan mengkonsumsi ilmu pengetahuannya. Pendekatan subjektifme atau antipositifan memberikan penekanan pada pengetahuan bersifat sangat subjek dan spiritual dan transendral yang didasarkan pada pengalaman dan pandangan manusia. Nah, dalam hal ini juga berbeda dengan pendekatan objektivitasme atau positivisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu berada dalam bentuk yang tidak berwujud. Kemudian asumsi mengenai sifat manusia ini merujuk pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dan kemudian masuk ke paradigma fungsional. Nah, paradigma fungsional ini sering disebut dengan fungsional struktur atau struktural fungsional, atau kontijen rasional atau rasional kontingensi. Paradigma ini merupakan suatu paradigma umum, bahkan sangat dominan di mana dalam riset akuntansinya dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga disebut paradigma umum atau mainstream paradigma. Nah, secara ontologi, paradigma umum ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realita objek berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Realitas diukur, dianalisis, dan digambarkan secara objektif. Konsekuensinya adalah jarak antara objek dan subjek itu dalam kaitannya dalam akuntansi manajemen dan sistem pengendalian fungsional maksudkan bahwa suatu sistem sosial dalam organisasi yang meliputi fenomena empiris dan konkret yang keberadaannya itu bebas dari manajer dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Kemudian kita masuk ke paradigma interpretif. Paradigma ini disebut sebagai interaksional subjek. Nah, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sementara itu, menurut Borel dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang memiliki realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Nah, hal itu bukan sesuatu yang nyata, melainkan hanya penamaan atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Dengan demikian, realitas sosial itu merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia
itu sendiri, sehingga bersifat subjektif bukan objektif sebagai yang dipahami oleh paradigma fungsionalisme. Kemudian kita masuk ke paradigma strukturalisme radikal. Nah, aliran alternatif lainnya adalah struktur radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial itu mempunyai keberadaan ontologisnya yang konkret dan nyata. Nah, pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas atau struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek ekstrim dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Kemudian riset yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal ini adalah riset yang didasarkan pada teori Marxist tradisional atau argumentasi teori yang dikemukakan oleh Chopper pada tahun 1983, menelaah dan mengkritik karya-karya yang didasarkan pada teori agensi. Kemudian yang keenam adalah kita masuk ke paradigma humanis radikal. Nah, riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal. Nah, jika didasarkan pada teori kritis dan Frankfurt School and Habermas, pendekatan kritis Habermas memiliki objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan atau life world. Nah, yang berarti interaksi ini berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Kemudian kita masuk ke paradigma postmodernisme. Postmodernisme ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang diletakkan dirinya di luar paradigma modern. Jadi, jika tidak bila wacana ini dimasukkan dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Nah, beberapa pemikiran meliputi Baudrillard, Jacques Derrida, Latourul, dan Michel Foucault. Namun, karya yang paling banyak digunakan sebagai dasar aliran postmodernisme adalah karya Derrida dan Foucault. Kemudian paradigma akuntansi kritis. Nah, paradigma akuntansi kritis ini akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Nah, di mana paradigma ini kemudian dikemukakan pertama kali oleh Mateschitz pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsional dalam sistem ekonomi kapital. Karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah ketersaingan, melainkan dengan proses teknik penilaian, di mana penilaian diidentifikasi dengan sebagai nilai objek yang didasari pada konsep ekonomi marginalis. Nah, kemudian bagian dari paradigma akuntansi kritis ini ada beberapa. Yang pertama adalah peluang riset akuntansi, keperilakuan pada lingkungan akuntansi, kemudian ada audit, kemudian ada akuntansi keuangan, kemudian ada akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi, kemudian ada perpajakan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan riset perilaku. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu perkembangan terakhir. Nah, di mana wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara sebagai berikutnya. Yang pertama ada survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan, kemudian yang kedua adalah klasifikasi topik artikel dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Barber pada tahun 1993 telah mendefinisikan riset akuntansi keperilakuan yang diterbitkan selama periode 1987 hingga 1991 di Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, and Accounting Organization and Society. Kemudian jurnal-jurnal tersebut umumnya itu dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak penerbitnya. Bagian riset ini dengan metodologi yang terbuka untuk seluruh subjek akuntansinya. Kita masuk ke teori keperilakuan tentang perusahaan. Nah, di mana teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai sesuatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tanpa memedulikan besar kecilnya, dapat dipastikan bahwa biasanya itu dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang diperhatikan lebih fokus pada dimensi-dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan beberapa di luar lingkungan keputusan.
Nah, pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan ini memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasi tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangan. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu wawasan untuk masa depan. Nah, masalah utama di masa mendatang adalah pemandangan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya. Karena saat ini kantor akuntan publik yang masuk dalam The Big Six di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Nah, banyak universitas yang pada umumnya itu memiliki pengalaman pencatatan anggaran akan menunjukkan penurunan sumber yang memberi dukungan terhadap riset. Nah, karena riset keperilakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha akuntan, maka akan terasa lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Karena keterbatasan sumber dana inilah yang perlu mendapat perhatian khusus daripada subjek profesional yang mampu. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.